Sekitar pertengahan abad ke-16 Masehi, tersebutlah seorang pemuda gagah berdarah Arab di tepi barat Pulau Jawa, Cirebon. Selama beberapa bulan ia berlayar dari kampung halamannya di negara Yaman. Saat itu memang sedang gencar-gencarnya orang-orang Arab berimigrasi ke tanah Jawa. Orang-orang Arab ini datang dengan maksud bermacam-macam. Ada yang berdakwah untuk menyebarkan agama Islam, ada pula yang berniaga seraya berdakwah. Pemuda itu bernama Sayyid Abdurrahman. Ia adalah Sayyid keturunan Rasulullah SAW yang bergelar Basyaiban. Basyaiban adalah gelar warga Habib, keturunan Sayyid Abu Bakar Syaiban, seorang ulama terkemuka di Tarim Hadramaut yang terkenal alim dan sakti. Sayyid Abu Bakar mendapat julukan Syaiban, artinya yang beruban, karena ada kisah unik di balik julukannya itu. Suatu ketika, Sayyid Abu Bakar yang saat itu masih tergolong muda menghilang. Sejak itu ia tidak muncul-muncul. Konon ia uzlah untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Baru setelah sekitar 30 tahun, Sayyid Abu Bakar muncul di Tarim. Ia tetap muda, tapi aneh, rambutnya putih, tak selembar pun yang hitam, seperti berambut salju. Sejak itulah orang-orang menjulukinya Syaiban, yang artinya beruban. Sayyid Abdurrahman masih tergolong cicit dari Sayyid Abu Bakar Basyaiban. Ia putra sulung Sayyid Umar bin Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Basyaiban. Lahir pada abad 16 Masehi, di Tarim, Yaman bagian selatan, perkampungan sejuk di Hadramaut yang masyhur sebagai gudang para wali. Dari Pekalongan, Sayyid Abdurrahman berkelana lagi. Kali ini Solo Surakarta menjadi tempat tujuan. Selama tinggal di Solo beliau terkenal sakti. Kesaktiannya yang sudah masyhur itu mengundang rasa iri seorang raja dari Mataram. Sang raja ingin membuktikan kesaktian Sayyid Abdurrahman. Maka diundanglah Sayyid Abdurrahman ke keraton. Dalam masa perantauannya ke Nusantara, tepatnya di Pulau Jawa, Sayyid Abdurrahman memilih bertempat tinggal di Cirebon, Jawa Barat. Beberapa waktu kemudian, ia mempersunting putri Maulana Sultan Hasanuddin. Putri bangsawan itu juga masih keturunan Rasulullah. Ia bernama Syarifah Khadijah, cucu Raden Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dari pasangan dua keturunan Rasulullah ini, lahir 3 orang putra. 1 Sayyid Sulaiman, 2 Sayyid Abdurrahim, yang terkenal dengan sebutan Mbah Arif Segoro Puro Pasuruan, 3 Sayyid Abdul Karim. Mewarisi ketekunan leluhurnya dalam berdakwah, keluarga ini berjuang keras menyebarkan Islam di Jawa, tak jauh dengan apa yang telah dilakukan oleh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati di Cirebon. Pengaruh dan ketekunan mereka dalam berdakwah membuat penjajah Belanda khawatir. Maka ketika menginjak dewasa, Sayyid Sulaiman dibuang oleh mereka. Putra sulung Sayyid Abdurrahman ini kemudian tinggal di Krapyak, Pekalongan, Jawa Tengah. Di Pekalongan beliau menikah dan mempunyai beberapa orang putra. 4 diantaranya laki-laki, yaitu Hasan, Abdul Wahab, Muhammad Baqir, dan Ali Akbar. Saat itu di istana sedang berlangsung pesta pernikahan putri bungsu sang raja. Sayyid Sulaiman dipanggil menghadap. Untuk memeriahkan pesta pernikahan putri bungsunya ini, raja meminta agar Sayyid Sulaiman memperagakan pertunjukan yang tak pernah diperagakan oleh siapapun. Sulaiman panjenengan tiang sakti, lek bener-bener sakti. Kulo nyuwun tulung gawekno tanggapan sing ora umum. Ora tahu ditanggap wong, pinta Raja Mataram kepada Sayyid Sulaiman dengan nada menghina. Mendengar permintaan raja yang sinis itu, Sayyid Sulaiman meminta pada raja untuk meletakkan bambu di alas meja, sembari berpesan untuk ditunggu. Sayyid Sulaiman lalu pergi ke arah timur. Masyarakat sekitar keraton menunggu kedatangan Sayyid Sulaiman demikian lama, namun Sayyid Sulaiman belum juga datang. Raja Mataram hilang kesabaran, dia marah, lalu membanting bambu di alas meja itu, hingga hancur berkeping-keping. Sesuatu yang ajaib terjadi, kepingan bambu-bambu itu menjelma menjadi hewan bermacam-macam. Raja Mataram tersentak melihat keajaiban ini, barulah ia mengakui kesatian Sayyid Sulaiman. Raja Mataram kemudian menitahkan beberapa prajuritnya untuk mencari Sayyid Sulaiman, sedangkan hewan-hewan jelmaan bambu itu terus dipelihara. Hewan-hewan itu ditampung dalam sebuah kebun binatang yang kemudian diberi nama Sri Wedari. Artinya Sri adalah tempat, sedangkan Wedari adalah Wedar Sabdane Sayyid Sulaiman. Kebun binatang itu tetap terpelihara. Tak lama berselang, Sri Wedari menjadi sebuah taman dan objek wisata terkenal peninggalan Mataram. Namun pada tahun 1978, binatang-binatang di Sri Wedari dipindah ke kebun binatang Satwa Taru. Setelah meninggalkan Solo, Mbah Sayyid Sulaiman pergi dari Solo ke Surabaya. Untuk sampai ke Surabaya, beliau harus melalui hutan belantara.
Tujuan beliau menuju ke Ampel, Surabaya, adalah untuk nyantri, berguru agama kepada Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Kabar keberadaan Sayyid Sulaiman akhirnya sampai ke telinga Raja Mataram. Ia mengirim utusan ke Surabaya untuk memanggilnya. Di antara utusan itu adalah Sayyid Abdurrahim, adik kandung Sayyid Sulaiman sendiri. Sesampainya di Ampel, ia sangat terharu bertemu kembali dengan kakaknya tercinta. Dan akhirnya dia memutuskan untuk tidak kembali lagi ke Mataram. Dia ingin belajar kepada Sunan Ampel bersama sang kakak. Pada suatu malam, saat murid-murid Sunan Ampel sudah tertidur pulas, tiba-tiba terdapat 2 kilatan sinar menerpa 2 orang murid Sunan Ampel yang sedang tidur. Sinar itu berwarna kuning keemasan. Sunan Ampel yang saat itu sedang tidak tidur, menghampiri tempat jatuhnya sinar tadi. Karena keadaan yang gelap, beliau tidak dapat melihat dengan jelas wajah kedua santrinya yang diterpa sinar keemasan itu. Beliau memutuskan untuk mengikat sarung kedua santrinya itu. Usai salat subuh, Sunan Ampel bertanya kepada para santrinya, siapa yang sarungnya tadi malam terikat? Mbah Said Sulaiman dan Mbah Abdurrahim mengacungkan tangan. Lalu Sunan Ampel berkata, mulai saiki santriku ojok nyeluk Sulaiman, ojok nyeluk Abdurrahim tok, tapi nyeluk Mas Sulaiman dan Mas Abdurrahim. Mulai sekarang santriku jangan memanggil Sulaiman dan Abdurrahim saja, tapi panggillah Mas Sulaiman dan Mas Abdurrahim. Panggilan ini menjadi cikal bakal sebutan Mas, semacam Gus, oleh santri untuk memanggil keturunan para masyayikh Sidogiri. Riwayat belajarnya Sayyid Sulaiman ini masih sangat disangsikan. Soalnya terdapat selisih tahun yang terlalu jauh antara masa hidup Sayyid Sulaiman dan Sunan Ampel. Sunan Ampel hidup pada abad 14, sedangkan Sayyid Sulaiman diperkirakan hidup pada abad 17. Jadi selisih 3 abad atau 300 tahunan dengan Sunan Ampel. Kemungkinan besar, Sayyid Sulaiman belajar di Ampel ini tidak pada Sunan Ampel sendiri, tetapi pada generasi-generasi penerus beliau.